Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Lama kita tidak berjumpa. Ini bukan disebabkan karena kemauan bapak dan kemauan anak-anakku, tapi ini disebabkan karena wabah yang sekarang melanda bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Namun bukan berarti bahwa dengan adanya COVID-19 ini semua aktivitas akademik kita akan berhenti. Tidak, masih ada jalan lain. Satu di antaranya adalah kita melakukan adanya perkuliahan dengan menggunakan IT ini. Jadi saya minta maaf kalau kita tidak bisa bertatap muka. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang hukum dagang. Itu berkaitan dengan masalah asuransi. Asuransi atau pertanggungan erat sekali kaitannya dengan persoalan risiko. Dalam manajemen risiko, asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan mengalihkan risiko kepada pihak lain. Di beberapa kamus kita melihat bahwa apa itu risiko adalah bahaya atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Bentuk-bentuk risiko itu bermacam-macam. Ada yang namanya risiko murni, ada yang namanya risiko spekulatif, ada yang namanya risiko partikuler, dan ada yang namanya risiko fundamental. Berkaitan dengan masalah asuransi ini, risiko diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Kembali ke persoalan bentuk-bentuk risiko tadi, itu risiko murni adalah risiko yang akibatnya hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Risiko spekulatif adalah risiko yang akibatnya ada tiga macam, yaitu rugi, untung, atau break even. Contohnya judi. Ketiga, risiko partikuler adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal. Contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil, kapal kandas, dan sejenisnya. Sedangkan yang terakhir, resiko fundamental adalah resiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Contohnya, angin topan, gempa bumi, banjir. Itu yang namanya resiko fundamental. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Setelah kita memahami tentang resiko itu, tentu kita ingin mengetahui apa itu resiko-resikonya itu. Macam-macam resiko itu menurut para ahli itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu resiko pribadi atau perorangan, resiko harta kekayaan, dan resiko tanggung jawab. Apa itu resiko pribadi atau perorangan? Resiko pribadi ini dikaitkan dengan resiko mengenai kematian. Aku tahu ketidakmampuan seseorang. Setiap manusia pasti akan mati, tetapi tidak diketahui kapan hal tersebut akan terjadi. Jadi, ada ketidakpastian kapan kematian itu akan terjadi. Juga ada resiko yang berkaitan dengan ketidakpastian akan ketidakmampuan seseorang. Misalnya, karena kecelakaan kerja atau sakit, seseorang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan. Ini yang namanya risiko pribadi atau risiko perorangan. Sedangkan risiko harta kekayaan adalah kemungkinan timbulnya kerugian yang menimpa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Risiko tersebut dapat berupa hilang atau musnahnya suatu barang. Risiko kekayaan ini dapat juga berkaitan dengan hilangnya atau berkurangnya keuntungan yang didapat dari suatu barang. Misalnya, sebuah perusahaan yang memiliki sebuah hotel. Jika hotel tersebut terbakar, perusahaan akan mengalami kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan, yaitu pendapatan yang diperoleh seandainya hotel itu masih beroperasi, ya. Itu risiko harta kekayaan. Yang terakhir adalah risiko tanggung jawab. Risiko ini berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab seseorang atau badan hukum, baik karena profesi maupun usaha. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang ditentukan baik karena kontrak maupun peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, sudah ditentukan baik karena kontrak maupun karena peraturan perundang-undangan. Misalnya,
Risiko akan kegagalan yang mungkin dialami seorang dokter yang melakukan operasi terhadap seorang pasien. Bila mana dia gagal dalam melakukan operasi tersebut, maka dia harus bertanggung jawab. Demikian juga berkaitan dengan pengangkut udara, memiliki risiko untuk bertanggung jawab kepada penumpang atau pengirim barang bila terjadi kecelakaan penerbangan yang merugikan penumpang atau pengirim barang. Sekarang kita bicarakan tentang asuransi. Apa macam-macam asuransi itu adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung ya, untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Unsur-unsur asuransi ini dapat kita lihat itu ada dua pihak, yaitu dua pihak pengalihan risiko, membayar premi, peristiwa yang tidak pasti. Ini yang unsur-unsur risiko itu ya. Kalau kita melihat dari definisi tersebut di atas ya, dan definisi asuransi itu kita melihat ada beberapa unsur, yaitu yang pertama namanya unsur adanya dua pihak yang terkait dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Siapa yang dikatakan penanggung? Ya pihak asuransi itu sendiri. Siapa yang dikatakan tertanggung adalah orang yang mengikuti atau yang membayar premi itu sendiri. Kemudian ya unsur yang kedua dari definisi asuransi tersebut adalah peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga unsurnya adalah adanya premi yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Keempat, itu ada unsur peristiwa yang tidak pasti. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti itu biasa disebut dengan evenement ya. Yang kelima adalah adanya unsur ganti kerugian. Unsur ganti rugi ini apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti yang dialami oleh tertanggung, maka pihak penanggung dalam hal ini asuransi harus memberikan santunan. Itu yang jelas. Berikutnya adalah apa penggolongan asuransi yang kita kenal selama ini. Itu pada dasarnya asuransi itu ada dua, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Ini sudah merupakan suatu pengetahuan umum bagi kita bahwa ada dua asuransi besar yang kita kenal, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Asuransi kerugian ini dapat berupa asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi tanggung jawab. Sedangkan asuransi jumlah itu dapat berupa asuransi jiwa dan asuransi pendidikan. Namun dalam perkembangannya sekarang, anak-anakku sekalian, itu kan ya, bukan hanya dua asuransi ini saja, yaitu kerugian dan jumlah, tetapi kedua asuransi ini masuk dalam satu varian yang dikenal sekarang itu oleh para ahli mengatakan sebagai asuransi varian. Yang mana itu asuransi varian? Itu adalah asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan. Itu yang kita pahami tentang apa itu asuransi. Anak-anakku sekalian, silakan nanti anak-anakku mencari referensi yang lebih lengkap lagi. Tidak mungkin Bapak akan memberikan seluruhnya dari A sampai Z tentang asuransi ini. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.